Halo, oke, kita langsung aja ya ke pembahasan materi yang Anda bagikan hari ini. Ini sebuah renungan, judulnya Membiarkan Tuhan yang Berperang untuk Kita. Kayaknya Anda lagi mikirin soal gimana caranya lepas kendali ya, waktu hadapi perang hidup kita. Dan tulisan ini, wah, perspektifnya menarik banget. Renungan ini mulai dengan gambaran yang, mungkin Anda juga ngerasain ya, kita semua tuh kayak berperang tiap hari. Lawan kuatir, luka lama, rasa nggak pede, bahkan soal uang gitu. Kita sering capek kan nyoba ngontrol semua sendirian? Nah, penulisnya ini ngasih ide yang cukup radikal. Gimana kalau sebenarnya kita nggak harus jadi petarung utamanya? Gitu. Mari kita gali lebih dalam soal ini. Iya, iya, tepat sekali. Poin utamanya memang pergeseran fokus ya. Dari yang tadinya ngandelin kekuatan kita, strategi kita sendiri, yang seringkali ya kayak dia bilang penulisnya ujung-ujungnya malah capek, frustrasi gitu kan. Nah ini digeser ke arah penyerahan diri ke kekuatan ilahi. Ini bukan pasif ya, tapi lebih ke mengakui peran Tuhan sebagai panglima kita, biarin dia yang ngambil komando. Oke, dan buat mendukung ide ini, penulisnya kan ngutip beberapa ayat pentingnya di Alkitab. Misalnya Keluaran 14, ayat 14, pas bangsa Israel kejepit di Laut Merah, Tuhan bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terus ada kisah Raja Yosafat di 2 Tawarik 20, dia diingetin kalau perang itu punya Allah, pas musuhnya jauh lebih kuat. Sama Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah ini nih, kata diam ini kayaknya penting banget di sini. Betul, betul. Penjelasan soal diam di Mazmur 46 di renungan Anda itu menarik banget. Ditekankan kalau ini bukan sikap pasif total, bukan nggak ngapa-ngapain, tapi ini bentuk kepercayaan penuh. Oh, jadi kayak keyakinan aktif gitu ya? Iya, keyakinan aktif bahwa Tuhan itu kapasitasnya, pemahamannya jauh di atas kita. Ini nyambung banget sama konsep penyerahan atau surrender yang dibahas. Menyerah di sini tuh bukan tanda kalah loh, justru ini nunjukin iman. Penulisnya ngasih perumpamaan kayak Daud yang lepas baju zirahnya Saul. Dia milih maju bukan pakai perlindungan manusia, tapi pakai iman sama Tuhan. Kayak kita delegasiin ke ahli yang lebih jago gitu. Menarik. Terus, gimana ini bisa diterapin secara praktis ya dalam pergumulan kita sehari-hari? Pergumulan Anda gitu. Penulisnya kan ngasih contoh ya, kalau masalah uang, mungkin nyerahnya ya hidup jujur, kelola yang ada sebaik mungkin, sambil kasih ruang Tuhan bekerja. Kalau lagi konflik sama orang, bukannya balas emosi, mungkin malah didoain orangnya. Atau kalau takut soal masa depan, ya serahin khawatirnya, fokus lakuin yang benar hari ini. Mungkin ada perang spesifik nih dalam hidup Anda sekarang yang rasanya cocok buat dicoba pakai pendekatan ini. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya ya, renungan yang Anda bagikan ini kan ngejanjiin beberapa hasil nih kalau orang sadar milih Tuhan ambil alih. Pertama, ada damai di tengah badai. Bukan masalahnya hilang gitu aja, tapi ada tenang karena yakin Tuhan lagi kerja. Masuk akal. Kedua, ini ngebebasin kita dari capek karena terus-terusan ngandelin kekuatan sendiri yang terbatas itu. Ketiga, ini buka kemungkinan buat kita lihat apa yang penulisnya sebut mujizat atau solusi nggak terduga. Ya kayak contoh di Alkitab, Laut Merah kebelah, tembok Yeriko runtuh. Nah ini tentu jadi pertanyaan menarik ya. Gimana iman sama tindakan kita itu harusnya jalan bareng dalam kerangka ini? Oke, jadi intinya apa nih dari semua ini? Gampangnya gini, tulisan yang Anda bagi ini ngajak Anda buat mikir ulang strategi hadapi tantangan. Daripada berjuang sendiri sampai habis-habisan, pegang kendali penuh, renungan ini nyaranin langkah iman. Secara sadar, mundur selangkah. Serahin kendali, percaya Tuhan yang perang buat kita. Pesan pentingnya, jangan jadiin nyerah ini pilihan terakhir pas sudah gagal semua. Mungkin bisa jadi langkah pertama malah. Iya, dan sebagai penutup nih ada satu pemikiran dari bagian akhir renungan Anda yang cukup menantang ya. Gagasannya itu iman sejati mungkin ada di kemampuan kita percaya Tuhan lagi bekerja meskipun kita belum lihat buktinya langsung. Jadi pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda. Gimana kalau memulai hari dengan sikap hati berserah bukan karena putus asa, tapi pilihan sadar itu beneran bisa ngubah cara Anda ngalamin dan ngelewatin perang-perang hidup Anda. Oke, terima kasih ya udah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada perspektif berharga yang bisa Anda ambil dari penelusuran materi yang Anda bagikan tadi.